Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Al-Kausar. NIM dari 152400707. Jurusan dari Teknik Informatika. Juga saya kuliah di kampus Bina Sarana Informatika. Saya juga membuat video ini untuk tugas dari mata kuliah Entrepreneurship. Yaitu tugasnya adalah meresum film. Saya ingin meresum film tentang film The Blackberry. Jadi saya ingin meresum film tentang film The Blackberry. The Blackberry ini berisi 3 karakter, yaitu Mike, Jim, Douglas. Jim bersifat protagonis atau baik hati, dan juga Jim bersifat antagonis jahat, dan juga Douglas protagonis baik. Cerita ini dimulai dari beberapa tahun yang lalu di Kanada. Pemilik dari perusahaan kecil yaitu Mike menemukan teknologi yang sekarang kita kenal, yaitu BlackBerry. Pada saat itu dia mempresentasikan teknologi buatannya, namun tidak diterima oleh Jim karena tempat Jim itu adalah investor perusahaan konstruksi, sedangkan Mike ingin menginvestorkan tentang teknologi. Pada saat ditolak, beberapa hari berjalan, Jim dipecat oleh perusahaannya. Lalu Jim pada saat sedang di rumahnya mengingat kembali Mike yang mempresentasikan teknologi terbaru yang kita kenal sekarang, yaitu BlackBerry. Pada saat dia menghubungi Mike, akhirnya Mike sepakat untuk, pada saat Jim menghubungi Mike untuk bekerja sama lagi, namun di sini Jim ingin menjadi wakil CEO atau wakil perusahaan. Namun Mike masih ragu-ragu untuk menjadikannya dia wakil CEO, yaitu wakil perusahaannya. Namun pada saat beberapa saat Mike dan Douglas berbicara, lalu sepakat untuk menjadikan Jim untuk menjadi wakil dari CEO perusahaan Mike. Pada saat itu juga besoknya langsung Jim ke perusahaan Mike untuk bekerja sama menjadikan teknologinya yang terbaru ini. Jadi langsung pada saat itu juga, lalu besoknya Jim ke perusahaan Mike untuk memasarkan lebih banyak teknologi buatannya yang terbaru itu, yang kita kenal BlackBerry, HP BlackBerry. Lalu Mike mengusulkan untuk ke perusahaan Amerika untuk menginvestorkan teknologi buatannya. Lalu berangkatlah Jim dan Mike ke perusahaan Amerika tersebut. Lalu pada saat mempresentasikan produk barunya, teknologi barunya di Amerika, akhirnya teknologinya diterima dengan baik. Lalu beberapa tahun setelah itu, perusahaan BlackBerry meningkat dengan pesat dan menjadi perusahaan terbesar yang ada di Kanada. Lalu setelah itu BlackBerry juga memamerkan buatannya lagi, aplikasi yaitu BBM, untuk mengirim pesan khusus BlackBerry. Jadi banyak yang beli BlackBerry untuk bisa memakai BBM. Setelah suksesnya perusahaan BlackBerry, selang beberapa tahun lalu ada pesaing baru
dari perusahaan Apple yang langsung memamerkan HP buatannya dengan layar sentuh. Lalu beberapa hari tersebut langsung BlackBerry mengalami penurunan drastis pada produknya yang hampir bangkrut. Lalu Jim berpikir untuk melakukan perekrutan teknisi baru dengan cara ilegal. Setelah melakukan tersebut, lalu naik lagi penjualan BlackBerry. Setelah naik tersebut, Jim lalu jalan-jalan untuk bisa membeli klub hoki kesukaannya. Pada saat itu Mike ingin mempresentasikan berdua dengan Jim, lalu tidak bisa karena Jim tidak bisa diganggu pada saat sedang ingin membeli klub hoki tersebut. Pada saat itu juga Mike mengajak Douglas untuk mempresentasikan lagi membuat produk terbarunya BlackBerry terbaru ke investor Amerika yang terbesar itu. Setelah mempresentasikan tersebut, Mike berbohong untuk bisa membuat BlackBerry dengan layar sentuh, karena setelah beberapa tahun berlalu, selang beberapa tahun lalu pada saat itu perusahaan BlackBerry ketahuan karena melakukan merekrut teknisi dengan cara ilegal. Setelah merekrut teknisi secara ilegal tersebut ketahuan oleh pemerintah yang ada di Amerika. Setelah itu juga Jim dinyatakan bersalah pada saat itu. Lalu BlackBerry mengalami kebangkrutan. Setelah itu juga BlackBerry sudah tidak ada yang kerja selang beberapa tahun. Mike kembali ke BlackBerry dengan BlackBerry buatan yang itu. Mike kembali ke perusahaan BlackBerry yang sudah bangkrut itu dengan BlackBerry buatan Cina yang ia tidak suka. Setelah itu juga Mike men-freeze satu persatu beberapa unit sangat banyak untuk menghilangkan desis-desis dari buatan Cina tersebut. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah tidak ada yang pasti dalam dunia bisnis dan perusahaan harus selalu beradaptasi, berinovasi, dan mempertahankan relevansinya agar tetap bertahan di pasar yang terus berubah. Segitu aja resume film dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.